Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. RSUD Koja ini masih merawat 9 korban insiden mobil SPPG yang menabrak pelajar dan guru di SDN Kalibaru 1 Cilincing, Jakarta Utara. Hingga hari ini, 1 di antara 9 korban saat ini masih dirawat di ruang Pediatric Intensive Care Unit. Pasien yang dirawat di ruang PICU merupakan seorang siswa dengan luka parah di bagian wajah dan korban sudah dioperasi pada Jumat malam. Namun kondisi pasien diketahui belum membaik, sementara 8 pasien lainnya juga berangsur pulih. Dan selain merawat korban, luka-luka di RSUD Koja ini juga menyiapkan posko pelayanan bagi kerabat dan keluarga korban yang membutuhkan informasi terkait dengan insiden mobil menabrak siswa di SD Negeri 1 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Senang ya kalau saat ini korban sudah mulai berangsur pulih dan juga sudah membaik. Tapi Eka dan juga pemirsa untuk memantau bagaimana kemudian kondisi dan penanganan para siswa sekolah dasar yang menjadi korban pada insiden tabrakan dengan mobil SPPG. Kita tanyakan pada jurnalis Berita 1, ada rekan Basudio Supraja dan juru kamera Eko Miyadi langsung dari RSUD Koja, Jakarta Utara. Selamat siang, Diwa. Dewa, bagaimana kondisi terkini seluruh korban yang dirawat di rumah sakit sana? 3 hari sejak kejadian insiden dari mobil SPPG yang membawa MPG di SD Negeri 1 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, hingga saat ini masih ada 9 pasien yang dirawat di RSUD Koja. Dan berdasarkan pada data terbaru pada hari ini sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat yang terpampang di papan pengumuman posko pelayanan Polda Metro Jaya di RSUD Koja ini, ada 1 pasien atau korban dari insiden mobil SPPG Kamis kemarin yang saat ini masih dirawat di ruang ICU atau PICU, di mana pada pada Jumat malam kemarin korban tersebut sudah mendapatkan penanganan operasi yang diketahui operasi tersebut dilakukan di bagian wajah karena korban tersebut diketahui mengalami luka berat di bagian wajah yang cukup parah, dan 8 pasien lainnya saat ini masih dirawat di RSUD Koja di ruang rawat inap biasa. Sementara itu 1 dari 9 pasien yang dirawat di RSUD Koja ini merupakan seorang guru yang diketahui mengalami patah tulang di bagian kaki, di mana rencananya guru tersebut akan diberikan penanganan di bagian kakinya berupa pemasangan pen atau gip yang baru bisa akan dilakukan sekitar hari Senin atau Selasa besok, karena ini menyangkut pada kondisi kaki dari guru tersebut yang diketahui masih membengkak, sehingga hal ini diketahui masih belum bisa ditangani oleh pihak dokter. Dan saat ini juga kita mendapatkan informasi dari data yang sama bahwa 4 dari 9 pasien yang dirawat di RSUD Koja ini diketahui juga akan direncanakan sudah bisa pulang. Namun hal ini juga masih menantikan dari pihak keluarga masing-masing. Kami juga masih menantikan keterangan dari pihak terkait dengan update kondisi dari 4 korban yang rencananya juga bisa dipulangkan pada hari ini dan korban-korban lainnya. Seperti diketahui pada hari-hari sebelumnya juga sejumlah tokoh sudah hadir di RSUD Koja untuk menyambangi pasien-pasien yang terdampak dari insiden mobil SPPG yang menabrak sejumlah siswa dan guru di SD Negeri 1 Kalibaru. Di antaranya yakni dari Wapres Gibran, kemudian juga dari Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian juga dari Kementerian Perlindungan Anak dan juga Komnas Perlindungan Anak. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga, saat ini di RSUD Cilincing 1 orang sudah kembali sudah bisa dipulangkan dari total 13 yang sebelumnya ditangani. Dan sebelumnya juga sudah ada 10 orang yang dipulangkan. Artinya saat ini di RSUD Cilincing berdasarkan informasi yang kami dapat juga masih ada 2 orang yang dirawat di RSUD Cilincing, namun 2 orang tersebut mengalami luka ringan.
Dan saat ini kami juga masih menantikan update terbaru terkait dengan korban dari insiden mobil SPPWG yang membawa MBG yang menabrak sejumlah siswa dan guru di SD Negeri 1 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Sudiwa Supraja langsung dari RSUD Koja di Jakarta. Kita harapkan para korban, baik itu guru maupun juga siswa yang masih menjalani perawatan di sana, ini bisa lekas sembuh dan juga cepat pulih kembali. Terima kasih, selamat kembali bertugas.